warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisa. Perkenalkan, nama saya Grimaldi Ruby Janwar Kusuma, guru biasa yang ingin menjadi luar biasa. Dan co-hostnya yang keren, Angga Apriyadi, guru yang tangguh, yang semakin tangguh dan tangguh kembali tangguh terus. Iya. Sebelumnya mohon maaf nih para penonton di rumah, kita harus lepas masker dulu ya karena kita juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Mohon maaf, ini juga kami sudah divaksin kedua ya Bu ya, semua. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami izin untuk melepas maskernya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Angga, kita kedatangan tamu nih. Siapa nih Pak Angga? Kita tanya-tanya dulu aja Pak Gri. Iya, kita juga penasaran ya. Karena ini sosok yang berpengaruh di Pak Baki. Pengaruh pisan ya. Baik, tanpa basa-basi langsung, Ibu Mangga, nama Ibu siapa? Iya, siap. Terima kasih Pak Jim, Pak Angga ya. Alhamdulillah Ibu diundang untuk jadi bintang tamu ceritanya ya. Iya, bintang tamu. Alhamdulillah hari ini Ibu memperkenalkan diri. Saya nama Lina Susiani, sekarang bertugas di SDN 019 Pabaki sebagai kepala sekolah di tahun 2020 mulai ke SDN 019 Pabaki. Itu perkenalannya. Ya, dengan Ibu Lina Susiani. Ibu Lina Susiani. Alhamdulillah. Kepala sekolah SDN 019 Pabaki. Sebelumnya nih Pak Grim, ini ya gimana Pak Enggak? dikenalkan dulu ini acara apa ini? Oh iya benar lupa. Mohon maaf. Ini adalah salah satu di channel YouTube SDN 019 Pabaki. Nama acaranya adalah Pubcast. Guru punya cerita. Kita alhamdulillah sudah berkenalan dengan Ibu Lina. Nah, Ibu Lina juga pasti sebelum melangkah lebih jauh ya Bu, pengen tahu dulu nih, Ibu pasti punya hobi dong ya Bu ya. Seperti saya misalkan hobinya itu memancing gitu ya Bu, memancing keributan. Enggak. Mungkin Ibu punya keributan yang positif Bu maksudnya. Ya, silakan Ibu, hobinya punya apa gitu Bu hobinya? Ya terima kasih. Kalau hobi sih sebetulnya jadi apa ya, satu kebiasaan aja ya mungkin. Kalau hobi biasanya bisa jadi satu prestasi juga mungkin ya. Tapi di sini Ibu memang punya hobinya sekedar belajar dan terus belajar mungkin ya dari hal apapun yang Ibu pelajari. Ibu punya pengalaman dan itu jadi pelajaran yang akhirnya Ibu terus belajar dan itu jadi satu kehobian Ibu juga, jadi mempelajari apa saja, baik itu hubungannya dengan lingkungan, baik itu dengan personil, orang di sekeliling Ibu, jadi hal pembelajaran. Nah itu mungkin satu hobi juga Pak Grim, itu mungkin Ibu hobi. Masya Allah, Pak Angga hobinya aja belajar. Hobinya sama kayak saya. Belajar apa? Belajar mencintai seseorang. Luar biasa. Seseorang itu harus konsisten. Terima kasih Ibu, kita juga bisa menginspirasi nih teman-teman di rumah. Hobi dari belajar bisa dari apapun gitu ya Bu ya, dari tidak harus baca buku kan belajar itu gitu. Nah Ibu pengen tahu juga nih, Ibu tuh dari SD pernah SD ya Bu ya, atau langsung jadi kepala sekolah Bu enggak? Ibu kan pernah SD, pernah SMP, pernah SMA gitu ya. Nah pengen tahu Ibu SD tuh di mana, SMP tuh di mana gitu, barangkali teman-teman di sini ada yang kenal gitu. Wah, ini teman saya gitu. Panjangnya luar biasa. Ya betul, semua teman-teman yang menyaksikan di hari ini ya, betul Ibu memang berawal dari SD di Bandung, tetapnya di Bandung karena lahirnya di Bandung, dibesarkan di Bandung, jadi SD-nya pun di Bandung, namanya SD 020 Cicadas Timur. Nah dulu ada yang namanya 020 Cicadas Timur. Kemudian beranjak ke SMP, SMP-nya juga tetap di Bandung, masih sekitar situ, yaitu di SMP Negeri 016 Bandung juga. Nah akhirnya setelah itu ke SMA, SMA-nya pun masih sekitar situ, masih sekitar wilayah kota Bandung. Jadi SMA-nya di SMA Negeri 10 Bandung. Itu Pak Grim. Nah setelah itu Ibu lulus tahun 93, kemudian ikutan tes ke universitas. Tapi tahun pertama itu nggak lulus Pak Grim. Tapi Ibu tidak menyerah ya, tidak menarik. Ada ternyata tidak seorang Ibu Lina pernah belum lulus dulu. Gimana Bu? Setelah itu belum lulus itu tidak berhenti di situ, tapi ternyata dulu kan awalnya ke IKIP Bandung ya, waktu tidak lulus itu. Nah akhirnya Ibu ikut dulu ke PGTK.
Nah, selama PGTK. menjelajah perjalanan Maksudnya menuju- taman kanak-kanak PAUD. Nah, betul. Oh, PAUD. PGTK itu teman-teman 1 tahun mengikuti. Jadi itunya D1 ya kalau itu. Oh, Tapi dulu itu- masih D1 gitu ya. D1 tapi di yayasan Pak Grim. Jadi bukan dari universitas lembaga yang kita tahu sekarang ada UPI, ada juga di UPI kan sekarang PGTK ya. Dulu itu namanya Tadika Puri namanya, ya yayasan Tadika Puri. 1 tahun menjelang itu, setelah itu ikut lagi, tidak putus asa, ikut lagi tes lagi ke UPI. Kalau dulu mah IKIP masih tetap IKIP ya D2. Nah, ikut itu D2, lolos di D2 PGSD karena ibu punya cita-cita pengen dari guru dari awal memang udah seneng Pak Giring dengan teman dengan anak-anak kecil itu ya dari sejak kecil itu SMA itu sudah mengenal dengan di TK itu TK TPA ya dulu mah ya ada TK TPA. Nah itu mengajar juga di situ akhirnya termotivasi ingin jadi guru dari sejak itu masuk PGSD D2 lama 2 tahun setengah lah mungkin ya selesainya. Setelah itu baru naik lagi ke S1 tapi sebelum Di mana S1 itu Bu? Di universitas di UPI lagi. Di UPI lagi. Nah, Oh, di Masya UPI, Allah, masih di ya, UPI. Bu. Tapi ibu diajak nikah dulu Pak Grim. Nikah dulu, dari Bangga. dari D2 itu dari D2 itu ya itu nikah dulu deh. Karena sudah ada yang meminang ya akhirnya nikah dulu. Ya setelah itu udah menikah baru melanjutkan ke S1. IKIP Bandung diterima di situ. Setelah itu juga tidak berhenti karena sudah jadi ingin belajar itu ya dari sepanjang hayat kita itu memang tetap belajar. Belajar. Nah saat itu suami terus menginspirasi juga kuliah lagi lebih baik daripada kita tidak ada kesempatan untuk belajar lebih jauh karena kesibukannya hanya mengasuh ya waktu itu. Jadi akhirnya suruh kuliah lagi aja Bu sambil menunggu anak-anak besar nanti mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat anak-anak gitu. Awalnya suruh kuliah lagi S2 alhamdulillah. Itu posisi udah mengajar Bu? Sudah, oh iya sudah betul. Jadi dari D2 itu Pak Angga, ibu tuh langsung diangkat ternyata ya, diangkat jadi guru Diangkat gitu. kemana, Bu? Diangkat jadi guru. Oh, diangkat jadi Selain guru, dari ya. suami istri orang, jadi istilahnya sekarang sudah jadi istri, akhirnya tahun yang sama Tahun yang sama juga. dapat SK. Lahir 99 anak pertama dapat SK juga tahun 99. Alhamdulillah lulus dulu S1-nya 97. Kemudian menikah di 97 akhirnya punya anak 99. Begitu Pak Angga ceritanya sampai hari ini ibu dari tahun 99 itu ya jadi guru, kemudian 17 tahun mengabdi jadi guru, dari tahun ke-17 baru jadi KS. Oh baru ya Bu berarti tahun 2017 pantesan penuh semangat ya Pak. Iya, Masih 17. menggelora. Masih menggelora. Saat ide-idenya luar 2017 biasa baru, gitu memang. baru jadi KS itu ya. Jadi di KS-nya bukan di Pabaki, teman-teman. Di SDN 02 di SDN 239 Cigondewa. Oh, jadi sebelum ke Pabaki ini ada juga di sebelumnya di 239. 39 Nah, mungkin teman-teman Cigondewa nih Ya, ada Ibu betul. Lina sudah kami Sekarang- akuisisi di Pabaki sekarang ya. Dulu tuh di pinggiran. Panjang. Di pinggiran tapi Cigondewa itu luar biasa juga. Orang-orangnya hebat seperti di sini. Alhamdulillah. Pasti Guru-gurunya sama lah guru-guru juga- Kota Bandung mah luar biasa ya Bu. Iya, hebat-hebat pokoknya. Walaupun ada terisolasi lah gitu ya tempatnya, tapi guru-gurunya hebat-hebat. Itu Bu kalau proses dari guru menjadi KS Cigondewa itu melalui beberapa tahapan seleksi atau gimana Bu? Oh iya betul Pak Angga. Itu perjuangannya ceritanya juga panjang juga. Akhirnya Ibu menjelang dicalonkan jadi KS itu awalnya itu memang Ibu itu baru berumur sekitar 41 Pak Angga saat fresh itu ya. graduate. 2015 itu. Nah, setelah itu kepala sekolah mencari-cari calon KS tidak ada yang mau berhubungan dengan katanya awalnya sih IT-nya gitu ya. Jadi banyak yang mengeluh IT-nya saya kurang, saya belum bisa belum bisa ini. Jadi ibu sebagai urutan kepegawaian yang paling rendah karena teman-teman itu sudah senior Pak Grim. Di atas pengalamannya itu sudah lebih dari ibu. Pokoknya saya urutannya dari paling bawah. Tapi kepala sekolah akhirnya mengutus gitu ya, coba aja dulu katanya begitu pengalaman karena teman-teman yang tidak ada yang akhirnya harus ada satu sekolah perwakilan. Jadi ibu kepala sekolah juga merasa terpaksa akhirnya maksudnya mencari-carinya itu secara dipaksa begitu karena tidak ada yang mau. Ya akhirnya ibu memberanikan diri dengan alasan mencari pengalaman saja begitu ya. Belajar teh ya Bu ya, sekalian belajar karena hobi Ibu belajar. Betul, karena hobinya belajar itu betul Pak. Pak Grim walaupun Ibu
maksudnya tidak serta merta agresif untuk jadi KS ya, tapi Iya, di situ tapi memang tahapannya memang harus belajar rasa ingin gitu tahu ya Hmm, Bu, sekalian kita gitu. mencoba. Oh, buat Jadi seleksinya itu Pak Angga mulai Nah, dari seleksinya apa nih? administrasi. Administrasi selesai, baru kita tes tes tulis. Udah tes tulis. Banyak Bu presentasi. soalnya tes tulis gitu. Wah luar biasa Pak Grip, salembar teh satu soal Wah, gitu. tuh. Jadi luar biasa pas bacain lagi, wah ini mah studi kasusnya gitu ya. Terus studi kasus gitu ya. seperti sekarang literasi mungkin arahnya ke situ. Jadi literasi numerasi gitu ya Bu. nah betul. Jadi akhirnya kita memang harus terus belajar dari situ. Literasi numerasi sekarang memang kerasa banget. Kita Betul ketika ya, Bu, ya. kita tidak bisa membaca lebih paham, lebih jauh itu memang kerasa. Jadi nggak harus beberapa kali gitu ya membacanya. Ya, alhamdulillah sekarang teralami oleh anak-anak kita yang harus betul literasinya luar biasa. Betul, bersyukur nih pada siswa-siswa semua nih, teman anak-anak semua tetap semangat karena Ibu juga sudah mengalami proses panjang. Tadi kan Bu sudah administrasi, tes tulis, terus Ya. apa lagi tuh Bu harapannya Bu? Presentasi ya, presentasi apa yang juga. kita tulis itu dipresentasikan, dipertanggungjawabkan di depan asesor itu gitu. Asesornya ada yang galak nggak Bu? Sehingga jubdes gitunya pangganya. Apa ini? Kalau galak mah enggak sih ya, Enggak ya, semua Bu. juga pasti inginnya peserta semua juga akan menunjukkan lebih baik gitu maksudnya. Iya sih Bu, ya, Disiplin betul ya. lah yang Disiplin lah Bu yang penting, penting. galak. Setelah presentasi, terus apa lagi Bu tahapan? Nah, presentasi itu terus wawancara juga. Wawancara. Oh, ada wawancara juga gitu ya, Bu, ya? Wawancara. Jadi motivasi kasus-kasus yang sudah tertera di situ diwawancarakan, yang akhirnya apakah itu betul bisa dipertanggungjawabkan sebagai hasil tulisan kita, jawabannya tersebut. Jadi di akhirnya di cross check begitu. Betul begitu Pak. Panjang Nah, itu luar banget, biasa. tapi kalau dilewatin bertahap setelah sampai sekarang menjadi sebuah cerita yang luar biasa Nah, gitu ya Bu. betul Jadi Pak Grip. mengapa apa enggak siap jadi kepala sekolah? Harus ya. Siap. Saya Grip Saya Angga. bersama kami. Maju. Bentar ya, Bu, ada air. Hebat. Nah, ini juga alhamdulillah nih inspirasi buat teman-teman guru di yang menonton gitu ya. Jadi guru tuh jangan pengen terbatas hanya menjadi guru seperti itu aja, tapi kita coba pengalaman baru, kita belajar baru lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong pas Ibu kan pada saat jadi guru ya Bu ya. Guru Ibu pernah mengajar di SD mana aja sih Bu? Oh iya. Betul, Ibu kan 17 tahun itu di Ya, SD yang 17 tahun. sama gitu ya, dari awal Oh, diangkat sama. di SD-nya namanya kalau sekarang tuh SD Negeri 183 Sayuran. Nah, Apa Bang? Gimana? tahu nggak Bang? Sayuran. Sayuran itu betul Pak Angga. Jadi gini, sayuran itu di belakang sama pinggirnya itu rumah masa depan dua-duanya ya gitu. Jadi kita kalau lewat ke sekolah itu pasti melewati rumah masa depan. 2 kali Tahu nggak 1 rumah teh. masa depan? 2 kali 1 Bang. Tahu rumah masa depan tidak? Aku horor itu ya. Nah itu pengalaman Ibu ya, pertama dekat rumah masa depan, terus tahun pindah ke jadi kepala sekolah juga sama, di belakangnya itu rumah masa depan juga. Jadi akhirnya berefleksi diri bahwa memang kita akan kembali lagi seperti itu, sering menyadarkan diri bahwa setiap kali ada orang yang ya itu apa yang Bawa keranda itu. ya keranda itu Masya Allah. subhanallah, jadi sering mentafakuri diri, oh iya kita akan kembali. Jadi segala sesuatunya harus terus berbuat baik ya, fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba terus, karena kita sering melihat itu semua di depan mata kita gitu. Mau apa lagi yang mau kita bawa ya, selain itu semua bisa kita bawa, berarti amal-amal kita yang akan menemaninya gitu nantinya. Ya Masya gitu Allah. mungkin. Itu yang saya juga kagum sama guru-guru Pak Angga gitu ya. Bukan hanya belajar dari siswa, tapi dari lingkungan sekolah pun bisa menarik ilmu gitu. Luar biasa. Dimanapun, kapanpun Kapanpun bisa. Nah bisa betul, memperoleh ilmu. jadi tidak Luar biasa emang Bu Lina ini cocok yang menginspirasi sekali gitu. Dari Menginspirasi. padahal kalau saya pribadi itu Pak Angga ya, kiri kanan kuburan, aduh pulang motor teh anti pulang malam. Badan mah gede dah hati mah Hello Kitty saya. Sama. Nah, Ibu kan ngajar 17 tahun ya, Bu. Berarti Ibu udah pernah di kelas 1 sampai kelas 6 itu atau Nah, betul. pernah paling lama di kelas berapa tuh, Bu? kelas 1. Kelas 1. Karena dulu kan Ibu sempat jadi PGTK itu ya, karena riwayatnya dari kepala sekolah itu atau mengetahui bahwa Ibu dari PGTK, jadi akhirnya yang di kelas 1 aja dulu gitu ya, 7 tahun kan. 7 tahun di kelas 1. Tahun. Setelah itu memulai dari kurikulum KBK, ternyata Ibu dialihkan ke kelas 4 karena dulu porsinya untuk 1 dan 4 wajib menggunakan kurikulum KBK dulu ya. Oh, iya. Gitu. Perubahan setiap Di 4 tahun situ sekali. itu ya. di kelas 4 lama 3 tahun, lumayan kelas 5 lumayan juga 3 tahun, kemudian baru kelas 6.
Ya yang belum terikuti itu kelas 2 sama kelas 3, tapi pada akhir menjelang mau ke jadi KS disuruh kelas 2 dulu. Ya, kelas 2 aja Bu katanya. Ketika menjelang mau meninggalkan sekolah itu. Jadi yang belum pernah itu kelas 3 Pak Kelas Giri. 3. Kelas 3 itu padahal itu masa-masa peralihannya antara Iya. kelas 3 dan 4. Nah, itu mungkin belajar nanti. Ini Dari juga ya buat teman-teman. inspirasi juga buat teman-teman gitu. Ibu gimana sih, kan Ibu pernah dari kelas 1 nih Ibu tiba-tiba ke kelas 4. Nah, Ibu kaget nggak sih, di mana kan kalau guru kelas 1 itu punten ya Bu, biasanya kan kalau ada anak kecil gitu kan, aduh nangis gitu, nangis pengen sama ibunya gitu. Tapi kan kalau kelas 4 udah agak, maksudnya sudah Agak agak sedikit, inilah ya, udah paham. besar gitu, sudah paham. Nah, gimana sih Ibu tipsnya gitu biar bisa udah lah, mengkondisikan bahwa ini udah kelas 4, saya kelas 1 Ya, gitu. betul Pak Giring, betul. Memang ada perbedaannya ketika menemukan anak kelas 1 itu memang hati kita itu betul-betul mendalami anak-anak itu tidak seperti anak orang lain, jadi pasti merasa bahwa itu anak kita gitu ya. Nah, beranjak ke kelas 4 memang sudah dijadikan satu, mau jadi teman lah ya. Karena kalau ya kelas itu. 4 itu sudah bisa diajak ngobrol bersama-sama, itu anggap tidak selalu seperti anak kelas 1-nya, cuman mungkin ada tetap pembiasaan untuk anaknya, dan namanya juga anaknya tetap harus dekat sama kita, bagaimana kita mengelola mereka. Jadi alhamdulillah mereka senang dengan kita, itu udah akan lebih mudah Pak Green menarik mereka untuk belajar. Nah, diawali dengan sering itu tanya jawab. Kalau ibu mah kalau istirahat Pak Green, Pak Angga tidak pernah keluar dari kelas. Jadi kalau anak-anak memang suka istirahat di kelas, itu suka diajak salah satunya ngobrol gitu ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu kedekatan kita belajar dari mereka. Ya, gitu Pak Angga. Jadi sebenarnya ketika jadi di tidak kelas ikut 1 istirahat. kita ibaratkan sebagai ibu mereka gitu ya Bu. Tapi ketika kelas 4 kita coba sebagai ibu sekaligus teman mereka. Tuh, Luar biasa, Pak. Karena kan saya mah nggak mungkin Bu ke kelas 1 gitu nya. Kelas 1 kalau guru kelas 1 mah harus seperti ibu gitu, ke ibu-ibuan, bahagia gitu Lihat ya. badan Pak Grim saja, nah karena Takut pasti ya. takut nangis itu. Ya kan kebayang atau dibully nama kan nyanyi misalkan balonku ceria, apa saya nyanyi balonku ada Lupa pengen pulang. Pak Angga pernah kelas 1? Nah, pernah ngalamin kelas 2. Oh, kelas 2 mah masih agak ini ya. Alhamdulillah gitu. Baiklah, untuk berikutnya juga nih Bu ya, ada nggak sih pengalaman lucu gitu pas Ibu ngajar gitu? Ke siswa-siswa tuh ada nggak sih yang pasti ada lah Bu, 17 tahun pasti ada gitu, salah satunya yang pasti diinget gitu Bu, oh, si ini tuh gini gitu. Itu kelas 6 ya dulu, kelas 6. ngajar itu. Kelas 6 mah kan memang ya itu tadi seperti teman yang pada akhirnya Ya, sering pada curhat-curhatan. Kalau dengan kelas 6 satu hari Pak, bulan puasa, karena kan bulan puasa itu memang suasana siang hari itu jam 10 itu memang suasana ngantuk ya sifatnya. Nah, benar Bu, sempat itu ibu mah melihat satu orang anak itu tertidur gitu dengan lelapnya. Dalam hati mah hayong ngagugahkeun gitu nya. Ini anak teh kasihan, tapi ya takutnya memang belum tidur dari sejak subuh hari gitu. Si teman-teman yang pinggirnya tuh udah ngelirik bu gitu, jadi lucu ya, jadi sampai pulangnya Bu Pak, jadi pulangnya tuh tertidur aja gitu, lelap gitu ya, si anak tidak bergerak sedikit pun. Subhanallah, ini anak tuh memang belum tidur mungkinnya dari sejak itu. Nah, sambil ditungguin gitu ibunya lagi lucu oke, jadi nguping ninggal, tapi sampai kagugan. Akhirnya ketika dia terbangun karena suara anak-anak lain juga yang mau masuk begitu ya, sambil merah gitu ininya, matanya ada karunya. Akhirnya saya dekat gitu ya, subhanallah, mungkin dia juga terlelapnya memang luar biasa. Ya itulah yang lucunya, sampai pulangnya itu mereka dia tuh sampai masih tidur. Alhamdulillahnya, kalau saya guru Nabulina saya mah bahagia karena tidur we. Lucu dan cek ibu mah yang masa mana dia tuh pas rungan. Iya benar sih. Aduh, ibu mana teman-teman saya? Udah nggak ada. Pas bangun-bangun. Wah. Ya karena kan kalau zaman saya dulu mah Bu pas sekolah lagi tidur itu wow. Beletruk sana kapur teh kan dia. Tapi boleh nama alhamdulillah mendekat terus kena tangan tuh. Karena memang gitu ya Bu, kita harus memahami juga kondisi siswa, barangkali mungkin di rumahnya dia ada kecapean apa. Nah, betul, jadi harus tahu. Aduh, benar Bu, alhamdulillah ini pelajaran juga buat ibu-ibu guru. Kita sudah tinggalkan budaya kekerasan, kita mulai dekat siswa gitu ya, kita pahami dah kondisi siswa yang sekarang gitu. Harus well-being semuanya harus Ya, dibuat, juga, jadi ya enjoy saja apa ya. Enjoy semuanya. betul Bu.
Ya itulah mungkin sedikit cerita yang Ya. menurut ibu masih ya lucu. Membekas gitu ya Bu ya. Tapi Ibu masih ingat anaknya Bu? Masih. Jangan Pak. sebutin namanya kalau disinggung. Sekarang itu anaknya Mas Anaknya di mana? Santren, Oh, ya. pesantren. Kebetulan Ibu Alhamdulillah. teh kemarin teh ditelepon waktu lebaran kamar ibu, saya pengen ketemu saya yang dulu anu gitu cerita itu tidurnya itu ya gitu. Subhanallah. Tapi ibu tidak diizinkan sama bapak karena suami mungkin tak dikhawatirkan kan kita sedang pandemi seperti Iya, ini pandemi ya. gitu ya. Jadi menjaga aja biar aja video call atau telepon aja katanya gitu. Itu anaknya memang sepertinya sampai beberapa kali ibu saya mau kembali lagi ke pesantren tapi pengen ketemu dulu sama ibu begitu ya. Saking Itu juga diingatnya. mengharukan apa ya? Boleh enggak minta alamatnya biar saya datang ke sana karena udah SMA Pak. Kalau tingkat ininya mah udah SMA. Oh SMA berarti sekarang. Udah Tuh SMA kan jauh ke SD-nya banget, tapi masih ingat ya, Tapi masih ingat. Nah itu ya. Itulah. Jadi ke apa sih satu pemahaman ibu mah ketika kita memberikan satu pemahaman yang baik terus membekas itu akan Membekas mungkin pasti. akan terus teringat. Makanya Pak Angga, Pak Kirim tolong beri pemahaman yang baik-baik itu termasuk apa yang mereka senangi, apa yang mereka inginkan itu layani dengan baik sama mereka. Itu akan membekas terus di memorinya. Terima kasih. Ketimbang ada guru yang memang pernah jadi bekas lagi waktu ibu jadi siswa ya. Ada guru yang selalu datang tulis baca koran aja itu juga membekas juga. Nah ini cerita-cerita kisah juga nih ya. Nah, waktu Ibu zaman SD kalau Zaman ini ya, SD. nah, gimana Bu? Ada tadi kan pas Ibu jadi guru tidur ternyata pas Ibu jadi SD ada macam-macam guru gitu ya Bu ya. Nah gitu betul. Membekas. Mm. Nah itulah. Nah ada waktu jadi siswa itu yang membekas itu kalau guru yang kurang baik memang ini juga ya teringat juga. Kalau Teringat datang benar Bu. kerjakan ini dianya baca koran gitu ya selesai udah gitu. Itu juga jangan sampai terhalangi karena itu juga berbekas kepada ibu juga sama. Jadi kesimpulan diambil Ibu, terima kasih Ibu menginspirasi. Jadilah guru yang diingat karena kebaikannya gitu ya Bu. Nah gitu betul. Tapi jangan hindari menjadi guru yang diingat karena bukan keburukan, dan guru mah sebenarnya tidak ada yang Tidak ada buruk. yang buruk sih, Tapi kebiasaan yang kurang baiknya kebiasaan, yang- kebiasaan yang kurang Iya, baik gitu kurang kan. baiknya dihilangkan. Iya, saya salut sama guru-guru di seluruh dunia dimanapun karena juga hari ini nanti tanggal 25 November Nah betul. Hari Guru Nasional. Iya. Bekerja dengan hati, pulihkan Indonesia, Ya. katanya gitu ya, Ya, buat betul. tipsnya sekarang. Dengan hati. Cukup Ya. menginspirasi. Nah, kami di sini juga menghadirkan Bu Lina ini untuk menginspirasi juga pada guru-guru yang ada di luar sana. Guru juga. muda nih, mudah-mudahan hebat-hebat. Guru yang berprestasi. Kalau kami hanya guru biasa dulu. Guru biasa aja. Guru biasa aja Bu, tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya Iya. Boleh diadu. Iya betul. Ya, ini juga Bu, terus nah biar lebih kenal lagi sama Ibu nih ya, Pak Angga bisa membaca karakter Ibu dari makanan yang Ibu suka. Wis. Ya enggak Pak Angga ya? Iya. Ini cocokologi. Cocokologi. Biar teman-teman juga di luar tahu gitu, barangkali oh Ibu ternyata sukanya makanan ini atau minuman ini. Baik Bu, makanan yang paling Ibu suka apa coba? Apa ya? Ibu mah makan. Kalau makanan itu, saya suka ya pokoknya gitu. Tapi memang itu pempek ya Pak Angga. Pempek, Walaupun Pak. bukan orang Bandung tapi Ibu mah seneng gitu Seneng kalau pempek. pempek gitu ya. Gitu, Pak Angga yang paling tahu. Bagaimana karakter yang suka pempek? Karakter empe-empe itu kan asem, Ada dibumbui sama mie. Asam-asamnya itu kan diibaratkan dengan kehidupan. Ibu Lina ini sudah menjalani kehidupan sangat panjang sampai beliau menjadi capsek di Pabaki sekarang. Bila bisa difilosofikan seperti itu, Pak Kri. Kalau Jadi dari ada mie sama pedasnya. pempek Kalau dari ada mie, berarti dari bener mie ya? itu kan bentuknya itu panjang. Itu perjalanan yang panjang sekali dari Ibu Lina ini capsek kita ini ya. Kalau pempeknya Pempeknya itu pasti kalau dimakan kenyang. Mantap. Itu obat lapar. Penahan lapar ya. wah berarti kalau disimpulkan Tenang, dari tenang. Pak Angga, Aduh. karakter Ibu ini berarti dari cukanya Ibu tuh berani siap menikmati mau itu manis, pedas, Asam. asam Nah, kehidupan. betul, Ibu Pak, itu siap betul. menghadapi gitu ya. Dia makan aja gitu. Dan saya Ya, terus juga dari mie-nya berarti Ibu ini siap berpikiran yang panjang gitu ya, jauh ke depan, inovatif gitu. Bermaksud gitu ya Pak Angga ya. Terus juga dari pempek juga bikin kenyang, berarti ide-idenya itu bisa dinikmati semua kalangan. Nah, Pak mantap. Angga luar biasa Bu. Di mana? Teteh belajar di mana? Itu mah mengalir aja di pikiran. Mengalir dengan yang ada di pempek ya. Betul ya Bu, ini mah ada ini baiklah berikutnya nih Bu ya, ada tadi sudah kisah Ibu sudah menjadi dari guru menjadi kepala sekolah. Nah, sekarang Bu. Ibu berarti di Pak Bakti udah berapa tahun nih Bu? 2020. Sekarang 2021 hampir mau 2 tahun. 2 tahun. Nah,
kesan pertama dulu ketika ibu masuk ke Pabaki gimana tak Bu? Lihat Pak Angga misalkan, aku mah. Pas sudah ungkap dia teh kan ada sertijab dulu ya Pak Angga. Iya. Nah itu Pak Angga ketemu sama ibu waktu itu, mungkin Pak Angga baru ketemu sama ibu. Teman-teman pas datang itu bengong gitu ya, karena dulu itu sekolah yang lama itu kan saliek beh gitu ya, katinggal tah ti gerbang ti ruang kantor teh katinggal. Oh berarti sekolah yang sebelumnya itu gitu. cuma sebentar ya Bu ya di Cigondewa teh 2 berarti? tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oh lama sih lumayan lah. Berarti pas kesini lihat Nah, itu kesannya. melihat yang udah deg-degan nih di dalam hati tuh, ya Allah saya bisa enggak ya gitu ya bertemu semua guru di sini, mengelola semua guru di sini, bisa enggak gitu. Yang terbayang oleh pikiran Ibu saat datang itu begitu Pak Angga. Jadi bingung apa nih yang harus Ibu kerjakan duluan. Akhirnya pertama ya itu tadi observasi dulu ya. Observasinya bukan hanya ke lingkungannya saja tapi teman-teman gurunya, beradaptasi dulu apa yang terjadi di sekolah ini, seperti apa saya harus menyelaminya. Nah itu mungkin pagi pas datang tuh jadi wah Jadi kesan bengong pertama gitu, tuh bengong gitu. ya. bengong Bengong. tapi sana bengong Karena Pertama. banyak ruang kelas, banyak siswanya juga gitu ya nah, Bu. itu, betul, Kalau betul. boleh tahu juga Bu, perbedaan dari Cigondewa ke sini siswanya itu emang berbeda jauh atau? jauh 5 jauh. kali lipat. Wah, 300 Pak Angga, Memang sekarang Pak di sini 280. Jadi di sini udah 1.400 waktu Ibu datang ke sini. Jadi hampir 5 kali lipat. 5 kali lipat. Memang Pak Baki favorit di Panjunan mungkin ya Pak ya. Paling besar ya Pak Angga. Paling besar. Paling besar. Mhm. Karena memang reputasinya guru-gurunya luar biasa berarti di sini. Ya. Betul. Dengan kedatangan lagi selain Bolina, wah pada motivasi. pemukiman selain juga itu. Iya, karena jujur saya juga Pak Angga ketika masuk ke sini pertama kali sekolahnya kayak kecil gitu ya, tapi tertata dengan rapi. Ternyata pas Ibu bilang sudah ada Wiyata lingkungan juga. Luar biasa. Saya kagum gitu ya. Ternyata pas dari zaman Ibu mungkin juga dari kepala sekolah sebelumnya sudah menggagas, pas dari zaman Ibu sudah dieksekusi menjadi Adiwiyata. Bersih gitu ya ke sekolah tuh banyak tumbuhan, tanaman obat. Terus setelah saya kesini juga dengan Ibu langsung diajak berlari, Pak. Langsung set berlari tiba-tiba ada sekolah penggerak. Wah, kaget saya, apa ini sekolah penggerak, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk tahu juga. Ternyata dalam proses seleksi sekolah penggerak juga tidak mudah Pak Angga. Ya Bu ya. Betul, Nah gimana apa aja sih Bu ini buat nanti pasti panjang tuh Bu. Awalnya ya gitu ceritanya panjang juga. Waktu sosialisasi dari Kemendikbud itu sudah pikirannya sudah wah ini bisa enggak ya ikutan, bisa enggak ini saya mengelolanya. Terus nanti kan ada kegiatan yang banyak sekali, nanti harus menghadirkan guru-guru, harus motivasi guru-guru juga. Ini satu hal yang besar bagi Ibu ya. Saat itu berpikir ketika menjelang 6 hari mau tutup itu baru daftar karena teman-teman sudah terus, kenapa Bu Lina kok tidak daftar, kita udah masuk ke grup katanya begitu, kenapa di grup nggak ada nama Bu Lina gitu. Saya berpikir saya takut gak bisa karena ini tanggung jawabnya besar, kata pribadi saya kepada teman yang mengajak bicara tersebut. Akhirnya daftar aja dulu katanya begitu. Udah 6 hari lagi itu mau tutup. Tanggal 1 ingat 1 November saya daftar, kemudian ternyata wow luar biasa itu yang harus diisinya ya. Banyak ya Bu isiannya Wah gitu. subhanallah Pak. Jadi 8 pertanyaan itu beranak bercucu. Jadi akhirnya 1-2 pertanyaan satu malam saya baru bisa kerjakan, selesaikan 1 malam. Berarti berkaitan literasi numerasi lagi ya Bu itu. betul, Pak. Ya Allah, Sampai benar, saya benar. ngetiknya sambil gak kerasa kan itu berbatas, ternyata 1000 karakter, ada 600 karakter suku kata atau perkata juga. Ketika sudah panjang itu ternyata tidak bisa dimasukkan karena sudah kelebihan katanya. Jadi wah ulangi dulu ya mengetik natanya. Itu luar biasa pekerjaan begitu, berulang lagi di Hebat. dan itu pertanyaannya itu terus bersambung gitu, tidak bisa nyuruh Pak Alpin atau siapa nih kerjain gitu, nggak bisa Ibu bapaknya. Jadi harus memang betul keterkaitan gitu Bu, nomor setiap nomor ya, tuh. gitu. Setelah ini Ibu lakukan apa, setelah ini lakukan apa gitu terus aja. Nah akhirnya 8 pertanyaan itu diselesaikan dalam 3 hari. Tidak bisa 1 hari karena memang terbatas waktunya. Ketika di sekolah pun dilanjutkan kembali. Nah itu betul menyita pikiran kita juga, dan akhirnya jadikan satu pengalaman hidup juga bahwa memang itu semua yang kita lakukan itu yang pernah kita lakukan, tidak ujuk-ujuk menghayal, tidak. Jadi memang itu aktualisasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah itu per awalnya itu ya. Kemudian tes skolastik itu tahap kedua, itu luar biasa juga, pertanyaannya di luar jangkauan Ibu, dan itu dilakukannya sebisanya Ibu ya. Akhirnya selesai tahap kedua, yaitu tadi tes
praktek mengajar begitu pada akhirnya. Luar biasa pokoknya ada. Iya, Bu. Ya ada 3 tahap itu yang 3 tahap menjadi- yang benar-benar menyita fokus dan perhatian ya Bu. Itu esainya yang luar biasa tuh. Jadi esainya itu memang panjang seperti ini guru penggerak. Kalau ibu bapak-bapak nanti mencoba jadi guru penggerak, Insya seperti Allah itu kita nanti. kalau ada kesempatan apa enggak kita siap ikut dengan Ya. semangat Bu Lina. Ternyata yang dapat saya ambil juga ketika kita berpikir tidak bisa tapi kalau kata Allah bisa mah ya Bu bisa langsung gitu. Betul. Bayangkan 3 hari ya deadline, berarti ibu ikut daftar sekolah penggeraknya deadline gitu ya. Deadline itu tuh Pak, betul. Saya Jadi mah- ketika dimotivasi kenapa tidak ikut, kata ikut saja, dicoba dulu. Ya Allah, udahlah bismillah kata saya terjun. Itu memang satu yang luar biasa karena awalnya sudah tidak berniat tidak lah nanti aja gitu ya. Saya harus menguatkan dulu saya dulu karena saya belum jauh mengenal ibu bapak guru semua. Baru 1 tahun ya Pak Angga kita bertemu dan langsung pandemi itu juga tidak seperti halnya kita sekolah yang normal gitu 1,5 bulan mengalami yang normal itu. Setelah itu ya di pandemi. Itu Benar, Bu. yang perjuangan bener-bener ya Bu ya. Tapi bener nih Bu, untungnya guru-guru di Pabaki juga sangat support ya Bu ya, gitu. Ya, Jadi nggak ada betul. yang kayak oh saya orang lama nih, oh saya orang baru, nggak ada. Kita di sini tuh saya merasakan gitu. Jadi kayak dirangkul gitu. Iya, betul. Kalau bertanya Pak ini gimana ke senior, langsung diberikan gitu. Termasuk ke Ibu Lina juga yang aduh sangat menginspirasi. Kalau saya mah Bu dikasih deadline gitu udah panik gak? Panik lah Mas Angga, udah panik gitu kan. Iya betul. 4 hari itu selesai. Jadi 2 hari sebelum deadline sudah selesai. Alhamdulillah, sekarang Pak Baki sudah ada sekolah penggerak gitu ya. Kalau di luar-luar itu Bu, kalau di teman-teman CPNS juga gitu ya Bu, oh Pak Baki keren katanya sekolah penggerak gitu. Oh, gitu ya. Saya tuh jadi merasa keren. Udah padahal mah saya belum ada andilnya gitu, cuman oh iya dong sekolah penggerak. Padahal teman-teman yang lain juga beranggapan oh senang ya dapat ilmu baru gitu. Ternyata memang saya mengikuti workshopnya juga ilmu baru yang terus meningkatkan kapasitas upgrading guru lah gitu ya Bu. Nah terakhir nih Bu, Ibu pasti punya sosok idola nggak sih Bu gitu yang menginspirasi Ibu? Oh saya sih kayaknya harus seperti ini gitu loh Bu. Ada yang sehingga menjadikan Ibu sekarang seperti ini gitu loh. Sosok idola memang yaitu tadi ya setelah kemarin sudah diulas lagi Ki Hajar Dewantara itu memang pahlawan kita ya yang jadi Iya, idola pahlawan. kita karena memang betul Pak Ki Hajar Dewantara itu dengan hati ya betul kalau kita itu mengajar itu bukan mau mencari nafkah atau sekedar hanya mengambil profesi tapi itu dengan hati segala sesuatunya kita lakukan itu kalau dengan hati insya Allah semua energi positif yang kita lakukan kepada anak itu akan mudah diserap oleh anak beda dengan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sudah selesai saja, sudah selesai menyampaikan informasi, sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Beda dengan kalau dengan hati, kita harus selalu pasti setelah memberikan informasi itu pasti ada pendekatan secara personal ke anak, gitu, ada sentuhan, itu akan berbeda diterima sama anak, Iya, gitu betul, mungkin ya. ya. Jadi idola ibu mah memang itu satu Ki Hajar Dewantara. Kedua, idola ibu suami ibu. Itu saja. Romantis lah ya. Sangat romantis. Iya betul, nah itu motivasi terbesar ya. Motivasi yang mendukung, mensupport ya Bu ya. Ternyata alhamdulillah suami juga terus Hmm. mendukung gitu ya Bu. Iya, betul. Alhamdulillah keren pisan alhamdulillah. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang memotivasi Ibu juga. Tokoh yang asli dari Indonesia gitu Iya, ya. betul. Pahlawan pendidikan yang membuka mata kita bahwa mengajar bukan hanya lewat buku dan Iya, pulpen, betul. tapi ada hati yang harus dimasukkan di situ gitu. Benar, Luar biasa benar. Pak. Baik Bu, terakhirnya pesan motivasi deh untuk siswa dan juga pesan untuk para guru di mau yang ada di Pabaki atau di seluruh Indonesia tentang Hari Guru Nasional. Pertama pesan motivasi dulu deh buat siswa gitu ya. Buat siswa ya siap. Anak-anakku yang hebat-hebat, ini ibu sekarang di Pabaki ini punya anak yang banyak. Jadi akhirnya ibu harus terus belajar dari anak-anak juga. Tapi jangan lupa ya, kita belajar tidak hanya dari ibu bapak guru, tapi kita juga belajar dari lingkungan, dari orang tua kita, ya semuanya jadi sumber belajar kita. Nah akhirnya ibu ingin semua belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu harapan dari orang tua kalian. Tidak ada orang tua yang mengharapkan kalian jelek begitu ya, tapi semua berharap anak yang lebih baik, anak yang berkarakter, anak yang memiliki kemampuan yang membanggakan orang tuanya. Membanggakan dalam hal apa saja yang kalian bisa. Tunjukkan bahwa kalian itu bisa ya. Tetap semangat, tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
dan jangan lupa berdoa. Ya, itu saja dari Ibu. Salam bisa. Tuh, jadi bisa ya anak-anak. Baik Bu, yang berikutnya terakhir adalah nih pesan kan Hari Guru Nasional gitu ya Bu ya, Iya, iya. untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Ada Bu, boleh sampai. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah akan menjelang memperingati Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan teman-teman guru ini yang muda-muda ini yang luar biasa, Ibu mah melanjutkan dari apa yang sudah Ibu berikan nanti. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa melanjutkan, dan perjuangan kita harus dengan hati, kata Ibu juga ya tadi. Tetap semangat mengajar itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita harus bisa melatih, membimbing, mendidik terutama ya, karena tidak tergantikan mendidik itu oleh siapapun. Guru adalah perubah peradaban dunia, yang akhirnya ibu bapak guru semua yang ini ada di Sepabaki khususnya harus menjadi guru yang terdepan, guru masa depan, guru yang penuh inovasi, guru yang kreatif. Itu yang ibu harapkan. Semua jangan jadi bosan. Kita selami apa yang menjadi anak-anak mau, dan kita akan menjadikan mereka menjadi manusia masa depan. Begitu yang ibu harapkan. Alhamdulillah, semoga sosok menginspirasi sekali ya Ibu Lina. Jadi guru masa depan menjadi yang terdepan. Terima kasih Ibu pesan-pesannya. Semoga juga bisa disimak oleh guru-guru yang lain. Kita ambil yang sangat baiknya dan kita sisihkan yang kurang baiknya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lina. Pak Angga ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. SD 019 Pabaki. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabaki, salam bisa.